Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Irana Citra Anissa dari Teknik Kimia UISI angkatan 2018. Di sini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar bersama mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1. Buku yang kita gunakan di sini adalah buku Giant Koplis edisi keempat, yaitu Transport Process and Separation Process Principle. Oke, supaya materinya bisa jelas dibaca teman-teman, Iren tampilkan screen untuk materinya. Selamat belajar. Jadi contoh ini membahas tentang separasi atau pemisahan dari campuran partikel silika dan galena. Langsung saja diterjemahkan ke bahasa Indonesianya. Campuran dari partikel silika di sini disebut partikel B dan galena disebut partikel A, merupakan partikel-partikel padat yang memiliki rentang ukuran dari yang terkecil yaitu 5,21 kali 10 pangkat mm hingga 2,5 kali 10 pangkat mm. Dan mereka ini dipisahkan dengan metode klasifikasi hidrolik. Jadi metode ini adalah metode pemindahan dengan fluida, dengan bantuan fluida gitu ya. Fluidanya itu bisa cair ataupun gas. Nah, di sini dia menggunakan kondisi free settling dengan air pada suhu 293,2 Kelvin. Free settling condition yang dimaksud di sini adalah penyortiran bahan ini dilakukan dengan penyortiran bahan yang massa jenisnya itu berbeda. Nah, karena sistem hidrolik itu butuh cairan hidrolik, yang digunakan di sini cairannya adalah air pada suhu sekian. Kemudian ada spesifik gravity-nya dari silika adalah 2,65 dan spesifik gravity galenanya adalah 7,5. Di sini juga diketahui bahwa proses ini alirannya adalah laminar. Kemudian kita disuruh untuk memperhitungkan rentang ukuran dari beberapa fraksi yang mungkin saja terjadi ketika proses pemisahan ini. Nah, setelah itu kita juga diberikan gambaran grafik seperti ini di soalnya, di mana yang bawah ini adalah sumbunya untuk partikel diameter atau dp, kemudian untuk yang di sumbu Y ini itu adalah sumbunya terminal settling velocity atau kecepatan terminalnya dengan satuan meter per sekon. Nah, ini tadi partikelnya adalah A dan juga B ya, partikel silika dan galena. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya dari soal ini? Yang pasti, pertama kita harus ditulis dulu yang diketahui apa aja supaya mudah untuk menghitungnya. Nah, di sini yang di soal tadi kita punya dua partikel kan? Dua partikel yaitu silika dan galena. Kalau dilihat sekilas dari gambarnya, silika dan galena ini memiliki karakteristik yang sama. Kalau hanya dari fisiknya saja, padahal mereka ini berbeda. Yang satu silika, yang satu galena. Dengan rentang ukurannya yaitu dari diameter yang terkecil hingga diameter yang terbesar. Kemudian ada juga yang diketahui yaitu densitas. Densitas untuk air pada suhu 293,2 Kelvin atau 20 derajat Celcius. Densitasnya adalah sebesar 998 kg per meter kubik. Ada juga viskositas air atau kekentalannya yaitu sebesar 1,005 kali 10 pangkat min 3 PAS, atau kalau dirubah ke satuan kilogram per meter sekon dia bernilai sama. Dan viskositas ini simbolnya adalah mu, kalau densitas simbolnya disebut rho. Nah, dari mana kita bisa tahu yang diketahui ini? Kita bisa lihat di appendix A.2 strip 3. Di situ ada keterangan tentang densitas dari air. Nah, karena ini tadi kan suhunya 293,2 Kelvin atau sebesar 20 derajat Celcius, kita bisa langsung lihat di temperaturnya. Temperatur kita cari yang 293,2. Nah, di sini nggak ada 293,2, di sini adanya adalah 293,15. Tapi kalau misalkan dikonversi, dia menjadi 20 derajat Celcius. Dan densitasnya pada suhu sekian adalah sebesar 998,23. Biasanya, kalau misalkan suhu ini tidak tertera di sini, kita bisa menggunakan cara interpolasi. Nah, tapi karena ini sudah ada suhu 20 derajat Celcius di sini keterangannya, maka kita bisa gunakan densitas yang ini. Nah, kalau mau melakukan interpolasi, gampang aja, kita bisa langsung melihat suhu yang diketahui
Kemudian kita mencari di manakah suhu yang diketahui ini berada. Misalkan ini 293,2, kita bisa mencarinya di sini. Ini kan 293,15. Jadi kita bisa menginterpolasikan antara 293,15 dengan 298,15. Kalau misalkan kita melakukan interpolasi, itu mudahnya adalah seperti itu. Tapi di sini sudah ada 20 derajat Celcius, kita bisa mengambil suhu yang ini. Nah, kemudian untuk viskositas. Viskositas ada juga di appendix. Nah, di sini sama caranya seperti tadi, kita bisa langsung aja lihat suhunya. Yang diketahui yaitu 293,2. Kita cari 293,2, di sini nggak ada, tapi di sini ada 293,15 yang kalau dikonversikan ke Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui nilai viskositasnya adalah sekian, 1,005. Jadi, kalau misalkan kita mau menuliskan yang diketahui viskositasnya, itu bisa langsung menggunakan nilai yang ini. Nah, ada juga di sini densitasnya untuk tiap partikel. Jadi, densitas untuk partikel A yaitu sama dengan 7,5 kali 1000 sama dengan 7.500 kg per meter kubik. Densitasnya partikel B 2,65 kali 1000 sama dengan 2.650 kg per meter kubik. Lalu kenapa kita harus mengalihkan dengan 1000 untuk mencari densitas dari setiap partikel? Nah, disinilah kita harus teliti dalam membaca soal. Di soal yang diketahui adalah spesifik gravity, di mana spesifik gravitinya silika sebesar 2,65 dan spesifik gravity galena adalah 7,5. Jadi yang diketahui bukan densitas. Rumus dari spesifik gravity sendiri adalah Sg sama dengan massa jenis partikel dibagi dengan massa jenis dari H2O. Kenapa harus menggunakan massa jenis H2O? Kita harus paham dulu definisi dari spesifik gravity itu sendiri. Jadi, spesifik gravity itu adalah rasio massa jenis terhadap massa jenis substansi standar pada suhu khusus. Jadi, substansi standarnya di sini itu adalah H2O ini. Karena itu kenapa kita di sini menggunakan H2O. Kemudian suhu khusus yang digunakan itu biasanya adalah 4 derajat Celcius umumnya. Nah, kalau kita melihat appendix A.2 strip 3, di sini ada keterangan tentang densitas air pada suhu 4 derajat Celcius. Densitasnya sebesar 1000 dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu apa hubungannya dengan yang dikali 1000 tadi? Nah, kalau kita masuk ke rumus matematika perhitungan simpel pindah ruas, kita lihat aja di sini, kita ambil satu contoh. Ini kita akan menghitung partikel A, yaitu partikel galena, di mana dia memiliki spesifik gravitinya sebesar 7,5 dan juga diketahui massa jenis airnya sebesar 1000. Kalau kita masuk ke rumus spesifik gravity yang ini, kita letakkan 75 di bagian Sg ini dan 1000 kita letakkan di massa jenis H2O. Maka untuk mencari massa jenis dari partikel ini sendiri adalah Sg dikali dengan massa jenis dari H2O, jadi 7,5 dikali dengan 1000. Jadi itulah kenapa kita harus mengalihkan dengan 1000, karena yang diketahui adalah spesifik gravity, bukan densitasnya dari partikel itu sendiri. Sudah kita lakukan untuk partikel A, kita juga lakukan perhitungan yang sama pada partikel B. Jadi hasilnya adalah 7.500 kg per meter kubik untuk partikel A dan 2.650 kg per meter kubik untuk partikel B. Nah, kalau kita sudah menuliskan semua yang diketahui, kita bisa masuk ke perhitungannya. Yang pertama kita bisa mencari NRE. Tapi sebelum mencari NRE, kita harus tahu dulu berapa kecepatan terminal. Karena kalau misalkan kita menghitung NRE, itu harus ada nilai kecepatan yang dimasukkan. Untuk menghitung kecepatannya, kita bisa mengasumsikan dengan hukum Stokes. Kenapa kita ambil dari hukum Stokes? Karena hukum Stokes ini adalah hukum tentang pemisahan yang prosesnya itu berdasarkan aliran laminar. Seperti yang diketahui di soal tadi, sistem ini berjalan dengan aliran yang laminar. Jadi kita bisa mengasumsikan dengan hukum Stokes. Rumusnya adalah seperti ini.
Kemudian kita bisa langsung masukkan nilai, dan di sini kita gunakan partikel A. Kenapa kita di sini menggunakan partikel A padahal ada 2 partikel di sini? Nah, kita bahas satu-satu dulu. Ini adalah untuk menghitung kecepatan terminal. Di sini G, di sini masuk gravitasi, kemudian ini adalah dPA kuadrat. Ini bukan diameter partikel A, diameter partikel B, begitu ya, karena diameter ini kita nggak tahu yang terkecil atau yang terbesar itu sebenarnya milik siapa. Jadi diameter PA yang di sini adalah diameter yang terbesar dikuadratkan. Kemudian di dalam kurung, di sini ada massa jenis dari partikel yang terbesar dikurangi dengan massa jenis dari air. Nah, di sini kenapa kita menggunakan 7500? Juga kenapa kita menggunakan diameter yang terbesar? Jadi, untuk menghitung nilai NRE, itu kita harus mengambil nilai-nilai yang terbesar. Kenapa? Karena nilai NRE itu bisa menghasilkan angka yang terbesar ketika dia dimasukkan dengan nilai-nilai yang besar juga. Jadi kalau misalkan ada 2 partikel nih, kita menggunakan nilai yang kecil. Misalkan tadi kita memasukkan diameter yang terkecil dan juga memasukkan densitas dari partikel yang terkecil, yaitu partikelnya silika. Nah, bisa jadi hasilnya di sini itu adalah kecil, karena memang nilainya yang dimasukkan kecil. Jadi kita menjawabnya adalah aliran laminar. Padahal ketika kita masukkan nilai yang besar, densitas yang terbesar, diameter yang terbesar, itu dia bisa menghasilkan nilai yang besar juga, sehingga alirannya itu menghasilkan aliran yang turbulen. Nah, kalau begini maka perhitungannya salah karena ada aliran laminar, ada aliran turbulen. Jadi kita langsung ambil aja nilai yang terbesar supaya kita tahu yang sebenarnya alirannya itu laminar atau turbulen, begitu. Kemudian di sini rumus NRE-nya, karena nilai VT-nya udah diketahui kan sebesar ini. Kemudian di sini kita bisa langsung mencari NRE. Oh iya, yang di bagian bawah ini adalah 18 dikali mu. Mu ini adalah viskositasnya air ya. Kalau 18 ini sudah ketetapan dari rumus hukum Stokes ini. Kemudian untuk NRE-nya, rumusnya adalah diameter partikel. Nah, ini adalah VT tadi yang saya sebutkan, di mana ada nilai kecepatan yang harus dimasukkan. Makanya kita harus menghitung dulu kecepatannya berapa, baru kita bisa menemukan NRE. Kemudian dikalikan sama massa jenis juga dan dibagi dengan viskositas. Massa jenis di sini adalah massa jenisnya air dan viskositasnya adalah viskositasnya air juga. Untuk diameternya, seperti yang saya katakan tadi, supaya bisa tahu hasilnya yang akurat, kita harus memasukkan diameter yang besar. Kemudian untuk kecepatan terminalnya udah diketahui ini tadi, kita langsung masukkan dan diperoleh nilai NRE sebesar 0,0547. Nah, NRE 0,0547 ini turbulen atau laminar. Karena NRE-nya ini kurang dari 1, maka alirannya adalah laminar. Ini adalah yang dikatakan oleh hukum Stokes. Jadi batasnya untuk aliran laminar itu adalah 1 ini. Kalau misalkan nilainya kurang dari 1, maka dia termasuk ke dalam aliran laminar di dalam hukum Stokes ini. Kalau kita sudah menemukan NRE-nya, kita masuk ke size range atau rentang ukuran yang akan kita hitung. Kalau kita mengacu kepada grafik lagi, di sini kita bisa plotkan diameter terkecil yang diketahui itu adalah sebagai dP1 di sini, dan diameter terbesar yang diketahui itu sebagai dP4. Nah, kalau dilihat dari grafik, kenapa kok ada dP2 dan dP3, padahal yang diketahui hanya dP1 dan dP4? Seperti yang sudah disebutkan di soal, bahwa ketika proses pemisahan itu bisa saja terjadi beberapa fraksi. Nah, beberapa fraksi itu nanti bisa saja masuk ke dalam dP2 atau dP3 ini. Karena itulah kenapa ada beberapa plot yang tidak hanya diameter terkecil dan diameter terbesar. Nah, fraksi yang kemungkinan terjadi itu ada beberapa.
ada fraksi murni silika, ada fraksi murni galena, dan ada fraksi campuran. Maksudnya apa? Kenapa bisa terbentuk fraksi-fraksi seperti ini? Jadi kalau misalkan nih, ada fraksi murni silika. Jadi pada proses pemisahan, itu yang ada pada alatnya itu hanya partikel silika aja. Lalu galenanya kemana? Nah, partikel galena mungkin mengalir dengan kecepatan yang lebih cepat dari partikel silika, sehingga kemungkinan besarnya dia tidak terendapkan di situ. Jadi, terbentuklah fraksi murni silika. Dan sebaliknya juga, hal yang sama untuk fraksi murni pada galena. Ketika terjadi fraksi murni pada galena, silikanya kemana? Mungkin silikanya itu sudah melewati dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan galena, sehingga dia tidak terendapkan di situ. Jadi terbentuklah fraksi murni galena. Lalu kalau fraksi campuran dari silika dan galena itu seperti apa? Jadi di dalam alatnya itu kemungkinan dua fraksi ini bergesekan dengan kecepatan yang sama, sehingga mereka berdua ini terendapkan secara bersamaan. Kita sudah mengetahui beberapa fraksi yang mungkin terbentuk pada proses pemisahan ini. Kalau kita mengacu pada grafik, kita bisa mengetahui kapan fraksi murni silika terjadi, kapan fraksi murni galena ini terjadi, dan kapan fraksi campuran ini terjadi. Yang pertama, ada fraksi murni silika. Kita dapat tentukan fraksi ini pada dp1 dan dp2. Kenapa kita bisa memplotkan di sini? Karena pada dp1 dan dp2 ini tidak ada partikel A yang mengendap secara perlahan seperti partikel silika. Jadi laju partikel A untuk melewati alatnya itu bisa jadi lebih besar dibandingkan partikel B. Kemudian untuk fraksi murni dari partikel A atau galena itu bisa kita tentukan pada dp3 dan dp4. Kenapa kita bisa plot di sini? Karena saat dp3 dan dp4 ini tidak ada partikel B yang mengendap secepat partikel A. Jadi bisa dikatakan partikel galena ini mengendap jauh lebih cepat dibandingkan partikel silika, sehingga bisa terbentuk fraksi murni dari partikel galena. Lalu di mana fraksi campuran? Nah, fraksi campuran ada di antara kedua fraksi ini terjadi, yaitu ada di dp2 dan dp3. Kita sudah mengetahui fraksi apa saja yang mungkin terjadi di dalam proses pemisahan ini. Selanjutnya kita bisa langsung memperhitungkan rentang ukuran yang harus kita kalkulasikan itu. Kita di sini akan mencari dpb2 dan juga dpa3. dpb2 ini adalah fraksi murni dari silika, dan dpa3 ini adalah fraksi murni dari galena. Pertama kita akan mencari dpa3 terlebih dahulu. Nah, perlu kita ketahui bahwa partikel dpa3 ini memiliki kecepatan shuttle yang sama dengan partikel dpa4. Lalu apa keuntungannya kalau mereka ini memiliki kecepatan yang sama? Yang pertama, kita memiliki clue berapa nilai dpa4. Karena dpa4 merupakan nilai diameter partikel yang terbesar yang sudah diketahui di dalam soal, sehingga kita bisa menghitung berapa nilai dpa3. Kemudian yang kedua, kalau partikel ini memiliki kecepatan yang sama, perhitungan partikelnya bisa kita substitusikan dengan persamaan berikut. Nah, di sini rumusnya adalah diameter partikel A dibagi dengan diameter partikel B sama dengan yang di dalam kurung ini adalah massa jenis dari partikel B dikurangi dengan massa jenis air dibagi dengan massa jenis partikel A dikurangi dengan massa jenis air. Kemudian dikurung kembali dan dipangkatkan dengan 1/2 atau 0,5. Diperoleh hasil dari dpa3 atau fraksi murni dari partikel A itu adalah 1,260 dikali 10⁻⁵ mm. Fraksi murni galena sudah kita temukan. Sekarang kita bisa mencari fraksi murni partikel B yaitu silika. Fraksi murni B ini terjadi pada dpb2 dan dpb1. dpb2 itu berhubungan dengan dpa1. Karena dia berhubungan, sehingga kita bisa mudah menghitungnya karena dpa1 kita sudah tahu. Clue-nya sudah dituliskan di soal bahwa dpa1 ini adalah diameter partikel yang terkecil dan nilainya sudah diketahui. Sehingga kita bisa substitusikan sama dengan persamaan yang di atas ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita sudah masukkan nilainya, diperoleh hasilnya adalah
1,033 kali 10 pangkat min 5 meter. Kalau kita lihat sekilas, ini letaknya berbeda antara DPA dan DPB. Bukan karena apa yang dicari sehingga dia diletakkan di atas atau diletakkan di bawah, bukan karena seperti itu, tapi memang di rumusnya adalah untuk partikel A diletakkan di atas sebagai pembilang gitu ya, dan kalau partikel B itu di bagian bawah sebagai penyebut. Nah, kita sudah menemukan fraksi-fraksinya sehingga kita bisa menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rentang ukuran fraksi partikel A ya, murni galena, yaitu dari diameter terkecilnya adalah DPA3, di mana DPA3 ini nilainya 1,260 dikali 10 pangkat min 5 meter, hingga DPA4 diameter terbesar yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian untuk rentang ukuran fraksi partikel campuran, ya ini mohon maaf salah ketik teman-teman. Jadi untuk fraksi campurannya ada DPB2 hingga DPB4 dan ada DPA1 hingga DPA3. Nilai DPB2 adalah 1,033 kali 10 pangkat min 5 M hingga DPB4-nya yang terbesar yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 5. DPA1 nilainya 5,21 kali 10 pangkat min 6 dan DPA3-nya 1,260 dikali 10 pangkat min 5 M. Kemudian yang terakhir adalah tentang ukuran untuk fraksi partikel B atau murni partikel silika yaitu DPB1 hingga DPB2. Nilai DPB1 adalah 5,21 kali 10 pangkat min 6 M dan diameter terbesarnya adalah 1,033 kali 10 pangkat min 5 M. Dan ternyata materi kita sudah selesai. Oke teman-teman, saya rasa materinya udah cukup dari saya sampai sini aja. Nah, saya juga memohon maaf kalau misalkan apa yang saya sampaikan tadi menurut teman-teman itu kurang jelas dan masih belum bisa membuat teman-teman paham akan materinya. Jadi, teman-teman bisa mencari sumber atau referensi lain untuk acuan teman-teman belajar. Terima kasih juga untuk teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Iren. Dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.